Gue pikir tempat ini gak ada serem-seremnya. Tapi pas gue dapet cerita ini, ternyata gue berubah pikiran. Cerita gue kali ini terjadi di rumah lansia atau panti jompo. Oke. Ada satu kejadian tahun 2018 yang terjadi di panti jompo di daerah Semarang. Yang ngalamin adalah satu kakek, usianya tuh 71 tahun. Kita sebut aja namanya kakek Umar. Dia tinggal bareng cucunya yang udah nikah. Jadi cucunya ini tuh umurnya 35 tahun. Dia tuh udah punya istri, cuma emang belum punya anak. Mereka tinggal bareng di Semarang. Dan sebenarnya secara finansial juga oke banget, karena karir cucunya tuh bagus. Sampai akhirnya ada satu momen, karirnya cucunya ini makin bagus lagi. Dan dia dipromosiin dan mesti ngantor di Melbourne. Oke. Di situ dia langsung ngambil tuh tawarannya. Jadi dia sama istrinya tuh mau berangkat ke Melbourne. Tapi masalahnya kakek Umar tuh siapa yang ngurusin kan? Nah sementara kakek Umar tuh kondisinya dia tuh punya penyakit epilepsi yang 24/7 tuh bisa kambuh. Kasian banget. Jadi benar-benar butuh ada yang monitor dia. Nah sementara dari sisi keluarga pun, pokoknya intinya mereka tuh punya masalah keluarga di masa lalu yang bikin keluarga-keluarganya tuh gak mau ngurusin kakek Umar. Oke. Jadi cuma cucunya ini nih yang mau ngurusin. Ya. Dan setelah ngobrol sama kakeknya, sepakatlah untuk tinggal di panti jompo dulu. Jadi lo jangan bayangin ya kalau semua panti jompo tuh gak keurus atau gimana. Karena ada juga nih panti jompo yang eksklusif dan diurusin gitu. Pas diantar ke sana, terus ngeliat-liat fasilitasnya, si kakek Umarnya tuh juga ngerasa senang dan gak apa-apa. Karena tempatnya tuh oke. Bahkan ada satu area rekreasional di mana isinya tuh ada TV, terus ada meja catur. Bahkan ada area kesenian juga, kayak ada wayang, ada gamelannya, sampai ada meja pingpongnya juga. Oh, berarti ya pokoknya enak lah ya buat lansia tinggal di situ. Betul. Akhirnya per hari itu kakek Umar tinggal di panti jompo itu dan cucunya pindah ke Melbourne. Oke. Nah, satu hal yang kalian mesti tahu, buat orang-orang yang mengidap penyakit epilepsi itu, efeknya tuh ngebuat pengidapnya punya gangguan tidur. Jadi kondisi badannya tuh bisa yang lagi tidur nyenyak malam-malam, terus kebangun tiba-tiba. Tapi kebangunnya tuh bukan kebangun kambuh ya, bukan yang kebangun terus mulutnya berbusa atau gimana. Oh, oke. Jadi punya kecenderungan susah tidur pokoknya. Ya. Nah, ada satu malam, di hari kedua kakek Umar ada di panti jompo itu, dia tuh kebangun tiba-tiba karena epilepsinya itu. Tadi gue ceritakan, ada satu ruangan yang ada fasilitas kesenian itu, yang ada gamelannya. Ya. Dia di situ ngedenger ada suara gamelan. Nah, di situ kakek Umar tuh mikirnya karena kebangun tengah malam terus susah tidur lagi dan dia denger ada yang main gamelan, ya udah aja dia mau nyamperin karena dia mau nyari temen. Oke. Dan pas disamperin, Mui Bi Syaf, di ruangan itu kakek Umar tuh ngeliat ada cewek duduk di depan gamelan dan si cewek ini tuh pakai kebaya, terus secara postur tuh kayak masih muda gitu. Dan si cewek ini tuh nyinden di depan gamelan itu. Oke. Dan perasaan kakek Umar ini, sosok ini tuh bukan manusia. Akhirnya dia panik lah ngelihat itu. Epilepsinya tuh langsung kambuh, terus dia jatuh lah ke lantai. Tapi sebelum dia jatuh ke lantai, dia tuh sempat pegangan sama rak buku. Sampai rak bukunya tuh jatuh dan ngeluarin suara kenceng banget. Gara-gara ngedenger suara itu, semua orang tuh bangun, sampai penjaganya juga bangun. Dan pas disamperin, si kakek Umar ini tuh kondisinya mulutnya udah berbusa. Aduh. Akhirnya kakek Umar digotong, terus dibawa ke kamarnya. Nah kebetulan si kakek Umar itu ditempatin sama cucunya di kamar yang kasurnya sendiri. Mungkin biar dia punya ketenangan, privacy, dan biar gak nyampur-nyampur juga sama orang lain. Ya. Nah karena kejadian kakek Umar jatuh karena epilepsi kemarin, jadi sama perawat di sana, kakek Umar tuh dibilangin kayak, kakek, kapanpun, jam berapapun kakek ngerasa butuh bantuan, dan kalau misalnya gak bisa bangun, ini saya kasih gelas sama sendok ya. Kakek nanti dentingin aja gelasnya pakai sendok sebagai tanda kalau kakek butuh bantuan. Nah, kayak yang tadi gue bilang, epilepsi itu kan bikin orang susah tidur. Sampai akhirnya ada satu malam si kakek Umar ini kebangun lagi. Dan pas kebangun itu, tiba-tiba kakek Umar tuh ngedenger suara gamelan lagi dan suara orang nyinden. Oh. Tapi karena dia udah dibilang sama susternya buat dentingin gelas,
kalau ada apa-apa, dia dentingin gelas di malam itu. Minta pertolongan lah dia sama suster di sana. Terus disamperin tuh sama susternya, ditanya kenapa. Terus si kakek tuh bilang kalau dia tuh ngedenger ada suara gamelan dan perempuan nyinden. Di situ pas susternya mau ngecek, ternyata tuh nggak ada apa-apa. Susternya bilang, kakek, mungkin kakek Umar ngelindur. Udah tidur lagi aja kakek. Akhirnya di situ kakek Umar tuh nyoba tidur lagi, tapi kebangun lagi karena kondisi epilepsinya dia. Pas dia bangun sekitar jam 3 pagi, dia ngedenger lagi tuh suara gamelan sama sindennya. Akhirnya dia dentingin lagi tuh gelasnya. Cuma kali ini tuh lebih kenceng lagi dentinginnya. Terus susternya tuh datang lagi dan nanya, kenapa lagi kek? Terus kakek Umar tuh di situ jawab, sumpah saya denger sus ada orang nyinden dan gamelan. Akhirnya susternya bilang, oke saya cek lagi ya kek. Terus pas dicek sama susternya, gak ada apa-apa lagi. Di situ susternya tuh kayak agak kesel gitu sama kakek Umar. Terus si susternya ini bilang, kek saya udah cek gak ada siapa-siapa. Kakek mungkin kecampur antara mimpi sama kenyataan. Jadi mungkin ini mimpi aja. Udah ya kek tidur lagi. Nah abis agak dibentak dikit sama susternya, kakek Umarnya tuh ngerasa kayak, iya kali ya mungkin saya yang ngelindur. Terus kakek Umarnya tuh minta obat tidur lah ke susternya ini. Dia bilang, tapi saya boleh gak dikasih obat tidur saya, biar saya gak ganggu dan tidur saya tuh nyenyak. Akhirnya karena susternya juga ngerasa keganggu, dikasih tuh obat tidur. Dan si kakek Umar nyoba tidur lagi. Tapi ternyata kondisi medisnya kakek Umar tuh bahkan bikin obat tidurnya dia aja tuh gak mempan. Pas jam 3 dia nyoba tidur lagi tuh. Tapi sekitar jam 4:30 dia kebangun lagi. Nah kali ini yang dia alamin tuh bukan lagi dengerin suara gamelan atau suara sinden. Tapi di situ dia tuh ngeliat di pojok kamarnya dia ada perempuan pakai kebaya yang kayak kemarin dia lihat, berdiri di pojokan munggungin si kakek Umar. Terus si sosok perempuan ini tuh pelan-pelan ngadep ke arah kakek Umar. Dan tiba-tiba jalan pelan-pelan ke arah kasurnya kakek Umar. Di situ untuk pertama kalinya si kakek Umar tuh ngeliat mukanya si sinden ini Bi Syaf. Iya. Yang dia lihat mukanya ini tuh matanya bolong, gak ada bola matanya. Terus kulit mukanya tuh kayak kelupas-kelupas gitu. Wow. Nah ngelihat kayak gitu si kakek Umar panik kan. Dia dentingin lagi tuh gelasnya sekenceng-kencengnya. Tapi gak ada suster yang masuk ke dalam kamar dia. Gak ada yang nolongin si kakek Umar inilah. Sampai akhirnya kakek Umar tuh ngambil gelasnya, terus dia banting ke lantai sekeras-kerasnya biar ada yang denger. Sambil dia tuh merem terus-terusan sambil manggilin susternya. Suster, suster. Terus susternya tuh akhirnya datang. Nanya lah, kenapa lagi kek? Terus kakek Umar tuh nunjuk-nunjuk pojokan kamarnya sambil bilang, itu ada hantu, ada hantu. Terus susternya tuh jawab, mana, gak ada kek. Kakek sebenarnya pengennya apa? Pengen cari perhatian? Atau pengen ditemenin saya? Udah gak bisa kek, kakek istirahat aja di kamar sendiri. Ini gelas dan semuanya saya beresin, saya ambil lagi. Kakek gak usah denting-dentingin gelas lagi. Kalau emang dikasih ini cuma buat jadi mainan doang. Jadi si susternya ini tuh ngerasa kakek Umar ini tuh cuma caper doang. Karena selama didentingin gelas sama si kakek, susternya gak lihat apa-apa juga kan. Nah besokannya pas siang, para penghuni tuh lagi pada ngumpul di area bersama. Tiba-tiba kakek Umar tuh disamperin sama penghuni lain yang seumuran sama kakek Umar. Kita sebut aja namanya Parimawan. Oke. Parimawan ini udah 5 tahun jadi penghuni di panti jompo itu. Terus Parimawan tuh bilang ke kakek Umar, Pak Umar, semalam saya dengar Bapak ribut-ribut teriak bilang lihat hantu. Akhirnya di situ sama kakek Umar diceritain lah apa yang dia lihat. Pas denger ceritanya kakek Umar, di situ Parimawan tuh ngasih tahu kalau yang kakek Umar lihat itu emang penunggu panti jompo sini yang suka gangguin penghuni baru. Terus diceritain juga tuh sama Parimawan kalau dulunya si panti jompo ini tuh bangunan kantor pemerintahan VOC yang katanya yang dilihat sama kakek Umar itu adalah korban perkosaan di zaman VOC. Karena dulu di zaman Belanda tuh pribumi suka datang untuk jadi kayak penghibur gitu, tapi malah diperkosa dan mati di sana.
Wow. Terus kata si kakek Umar, dia nanya tuh ke Parimawan, "Pak, saya kan penghuni baru. Berarti saya akan terus digangguin dong sama sosok ini sampai ada penghuni baru lagi." Terus Parimawan tuh bilang, "Iya, sabar-sabar aja ya, tunggu sampai ada penghuni baru yang masuk lagi." Aduh. Terus lanjut tuh, Parimawan cerita lagi. Katanya dulu tuh pernah ada penghuni baru yang diganggu sama sosok sinden itu. Tapi sebelum ada penghuni baru lagi, dia tuh bisa terbebas dari hantu sinden itu. Oke. Katanya caranya adalah waktu dia disamperin sama hantu itu dan hantu itu nyinden di depan dia nggak nunjukin rasa takut, tapi malah ngomong pakai bahasa Jawa yang kalau diartiin tuh bagus sekali Cah Ayu. Oh. Udah tuh, singkat cerita, malam-malam pas kakek Umar lagi tidur, terus dia kebangun lagi karena kondisi medisnya. Dia ngedenger ada suara hantu sinden itu lagi. Oh. Dan lebih parahnya, si kakek Umar tuh ngeliat si sosok hantu sinden itu posisinya tuh udah kayak duduk ala sinden di atas badannya kakek Umar. Waduh. Sumpah. Jadi kayak ditindihin gitu tuh si kakek Umar ya. Tapi karena di situ kakek Umar tuh udah nggak disediain gelas sama sendok lagi, jadi dia udah nggak bisa ngedentingin lagi kan. Dia nggak bisa minta tolong lah di situ. Akhirnya si kakek Umar ngeberaniin diri untuk ngomong apa yang tadi dibilang sama Parismawan. Di situ dia ngomong pakai bahasa Jawa yang kalau diartiin tuh artinya bagus banget Cah Ayu. Dan setelah kakek Umar bilang gitu, yang tadinya sosok itu tuh duduk di atas badannya kakek Umar, dia nunduk kayak ngasih penghormatan gitu, terus senyum dan langsung pergi. Oh, berarti bener ya? Iya bener Muy. Jadi caranya tuh emang kayak gitu. Akhirnya setelah hari itu kakek Umar tuh udah gak pernah diganggu lagi. Terus katanya gak lama dari situ, di panti jompo itu tuh ada penghuni baru, nenek gitu. Umurnya 70 tahunan juga. Dan tadi kan kata Parismawan, hantu sindennya akan gangguin penghuni baru kan. Ya. Dan bener nih, pas di hari pertama nenek ini di panti jompo itu, dia teriak-teriak gitu karena digangguin hantu itu. Dan katanya ya, si nenek ini tuh digangguinnya sampai parah banget. Sampai barang-barang di kamarnya tuh jatuh-jatuhan sendiri. Terus gelas-gelas dipecahin sama hantu ini. Wow. Dan ternyata usut punya usut, kata Parismawan, yang notabene adalah penghuni lama dan udah nyaksiin banyak penghuni baru digangguin sama hantu sinden itu. Katanya, kalau penghuni barunya itu laki-laki, hantu sinden ini akan datang untuk ngehibur. Tapi kalau penghuni barunya ini perempuan, seorang nenek, hantunya itu tuh akan gangguin, bahkan agresif sampai nyerang, karena hantunya tuh gak suka ada perempuan yang baru masuk. Wah, Oh. gila. Gila sih. Udah jadi hantu aja masih pengen jadi paling cantik di tempat itu.